Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membuat video tentang prediksi soal UP, PPG, PGSD tahun 2021. Nah, di sini video ini saya buat berdasarkan ada beberapa teman yang menyarankan untuk membuat prediksi. Nah, namun di sini ada beberapa catatan untuk teman-teman untuk video ini. Nah, yang pertama catatannya adalah ini hanya sekedar prediksi. Jadi benar bisa juga salah. Nah, jadi namanya juga prediksi, nanti teman-teman bakalan menemukan bahwa soalnya ini mirip atau memang benar itu yang keluar atau salah sama sekali. Nah, jadi namanya prediksi sekali lagi ini bisa benar dan bisa salah. Nah, yang kedua adalah soal ini diambil dari beberapa referensi. Tentunya referensi itu banyak sekali, bisa dari internet, bisa dari paket, atau bisa dari guru-guru yang pernah PPG. Nah, yang ketiga di sini, bila teman-teman menemukan jawaban yang salah di pilihan saya, namun teman-teman memilih jawaban yang lain, itu diperbolehkan, tapi kita bisa berdiskusi nanti di kolom komentar. Oke, untuk tidak berlama-lama kita lanjut ke soalnya. Untuk soal yang pertama, pada silabus terdapat kompetensi dasar 4.1, data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk RPP adalah A. Mengumpulkan informasi, besaran pokok, dan turunan yang dijumpai sehari-hari. Sedangkan yang B adalah mendiskusikan tentang massa jenis, energi, dan panjang benda. Yang C adalah membandingkan hasil pengukuran benda dengan satuan baku dan tidak baku. Yang D menganalisis perbedaan satuan baku dan tidak baku. Yang E adalah menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam bentuk laporan tertulis. Nah, untuk soal nomor 1 ini perlu teman-teman ketahui untuk KD-nya itu 4.1. Nah, ini ukuran setara SMP sih sebenarnya, tapi tidak masalah karena ini juga bakalan nanti cocok juga untuk kelas yang lebih tinggi. Nah, untuk 4.1 ini mungkin lebih mengasah ke keterampilan karena 4.1 biasanya di SMP itu terkait dia dengan keterampilan. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini adalah yang E. Ini yaitu menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam bentuk laporan tertulis. Oke, di sini ada sedikit uraian tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Nah, di sini ada ciri-ciri mode pembelajaran yang baik. Yang pertama adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Nah, sedangkan yang nomor 2 adalah adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini memang KD-nya itu mengarah ke praktik. Nah, jadi setidaknya ini ada beberapa uraian tentang pembelajaran yang baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi A. Kooperatif, yang B adalah PBCL, Project Basic Cooperative Learning, yang C adalah Discovery, sedangkan yang D adalah Inquiry Learning, yang E adalah Problem Solving. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk nomor 2 ini jawabannya yang E. Di sini ada penjelasannya juga. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Kemudian problem solving sendiri merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang karena sangat berguna saat sudah bekerja di sebuah perusahaan. Di sini tambahannya, jadi model problem solving ini adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Nah, karena dalam problem solving siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini memang tepat apa yang diuraikan untuk pertanyaan nomor 2 ini itu terkait dia dengan problem solving.
Oke, untuk yang option A sampai D-nya ini tidak ada penjelasan sama sekali. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan yang terkait dia dengan A, D ini bakalan kita taruh ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna kebangkitan nasional 1908. Berdasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian tepat digunakan oleh guru adalah A. Pilihan ganda, sedangkan yang B adalah urean, yang C adalah skala penilaian atau rating scale, yang D adalah benar salah, sedangkan yang E adalah tes lisan. Nah, kira-kira untuk teks yang tersebut dan ada beberapa tujuan pembelajarannya yang nomor 3 ini, kira-kira kalau kita mau mengevaluasi siswa itu kira-kira cocoknya yang kita pakai yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu uraian. Kenapa sih uraian? Nah, jadi ini ada beberapa tentang uraian. Tes uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan untuk soal nomor yang 3 ini, kan di sini ada tujuannya adalah pembelajarannya itu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi. Nah, jadi di sini memang tepat ketika kita menggunakan tes uraian karena di sini kita menuntut siswa untuk mengekspresikan atau pola pikirnya kira-kira solusi yang dipilihnya itu yang mana. Nah, di sini ada beberapa tentang kekurangan dan kelebihan dari tes uraian. Nah, di sini ada kelebihannya atau keunggulannya. Yang pertama adalah tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi. Yang kedua ini adalah tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Sedangkan yang ketiga adalah lebih meningkatkan motivasi peserta didik untuk melahirkan kepribadiannya dan watak sendiri. Sedangkan yang keempat adalah memudahkan guru untuk menyusun butir soal. Nah, jadi sebenarnya ini uraian ini sebenarnya memang paling mudah untuk guru ketika mau membuat soal, tapi mungkin di beberapa SD atau ini cocoknya untuk SD yang tingkat tinggi ya. Kalau yang rendah mungkin bisa menggunakan uraian, tapi mungkin ini ada istilahnya lebih rendah untuk soalnya ya. Untuk kekurangannya, jadi ini ada beberapa kekurangannya. Yang pertama adalahnya reliabilitasnya rendah. Artinya skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel yang diuji ulang beberapa kali. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan tes uraian guru dan siswa membutuhkan waktu yang relatif banyak. Kemudian yang ketiga adalah jawaban peserta teks kadang-kadang disertai bualan-bualan. Sedangkan yang keempat adalah kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling membedakan prestasi belajar siswa. Nah, jadi ini untuk soal nomor 3 ini memang agak agak lebih tinggi untuk yang SD, tapi ini sebenarnya kalau kita UP itu sebenarnya tingkat kesulitan soalnya memang lebih tinggi ketimbang yang sebenarnya kita mengabdi atau kita mengajar di SD. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan hasil penilaian tersebut? Yang A adalah memperbaiki program pembelajaran, sedangkan yang B adalah menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, sedangkan yang C adalah menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Kemudian yang D adalah mengadministrasikan hasil penilaian, yang E adalah menyusun laporan hasil penilaian. Nah, untuk soal nomor 4 ini saya rasa teman-teman juga pasti jawabannya tepat ya. Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah ya benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Oke, jadi di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar itu, maksudnya hasil belajar dalam pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar. Nah, di sini untuk pengajaran remedial itu bertujuan tentunya agar murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan, kemudian bagi segi proses belajar mengajar maupun kepribadian murid.
Nah, mengapa guru melakukan pembelajaran remedial terhadap peserta didiknya? Nah, kenapa kita mengadakan remedial? Nah, jadi di sini kenapa kita mengadakan remedial sebenarnya udah dijelaskan di bagian atas, tapi di sini kita baca sedikit aja. Pengajaran remedial digunakan agar murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan guru melalui proses perbaikan, baik segi proses belajar mengajar maupun kepribadian murid. Nah, ini sama dengan pengertiannya yang di atas ya. Jadi sekaligus mencakup tentang tujuan dari remedial tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, Pak Rahmat sedang mengajarkan dengan kompetensi dasarnya, yaitu dapat menceritakan kembali dongeng yang didengarnya dengan bahasa sendiri. Nah, maka langkah-langkah pembelajaran yang sistematis adalah yang A, ini mendengarkan dongeng terlebih dahulu. Yang kedua adalah mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, kemudian menyusun kembali menjadi dongeng, sedangkan yang 4 adalah mendongeng di depan kelas. Yang B ini mendengarkan dongeng, kemudian yang ketiga adalah mendongeng di depan kelas, yang ketiga adalah mencatat bagian-bagian penting, ya dongeng dalam bahasa sendiri, yang keempat adalah menyusun kembali menjadi dongeng. Sedangkan yang C ini adalah satunya adalah mendongeng di depan kelas, yang kedua mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, yang D-nya ini mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, yang kedua adalah menyusun kembali menjadi dongeng, yang ketiga adalah mendengarkan dongeng, yang keempat adalah mendongeng di depan kelas. Nah, jadi optionnya ini sebenarnya sama, tapi cuma diacak-acak saja. Nah, jadi ketika KD-nya itu tentang menceritakan kembali dongeng, kira-kira langkah-langkah yang sistematis yang kita lakukan itu yang gimana? Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah ya, jadi soal nomor 5 ini tentu jawabannya A. Nah, saya percaya teman-teman tentunya udah memilih A ya. Oke, di sini ada sedikit uraian tentang sistematik dalam belajar. Nah, jadi sistematika pembelajaran adalah merupakan urutan proses pembelajaran yang sudah dikonsep yang bertujuan untuk memudahkan bagi peserta didik dalam menerima materi yang diberikan. Di mana tujuan dari sistematika pembelajaran ini adalah agar semua penyampaian materi dapat dikonsep atau direncanakan mulai dengan cara penyampaian materi, kemudian proses pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan dengan peserta didik, sehingga hasil dari pembelajaran peserta didik dapat maksimal dan mudah dan memahami materi yang diberikan. Nah, oke teman-teman, untuk sebelum saya lanjut ke nomor 6 ini, kira-kira kalau teman-teman mendapatkan KD semacam ini dan bakalan diajar, hal yang pertama teman-teman lakukan di siswa itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya menurut saya secara pribadi itu kita perlu yang namanya sistematika dalam pembelajaran ini, maksudnya langkah-langkah atau urutan yang bakalan kita lakukan di setiap KD. Misalnya, jadi kita pilih KD yang ini. Nah, jadi langkah-langkah yang perlu kita langkah-langkah yang bakalan kita pakai untuk mengajar siswa itu perlu juga kita sampaikan. Apalagi ini KD-nya itu menceritakan kembali. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang memang perlu kita jelaskan ke siswa. Misalnya yang pertama, oh anak-anak hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, yang pertama kita lakukan seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Jadi pada saat kita menyampaikan hal semacam ini, setidaknya siswa udah tahu arah pembelajaran kita itu kayak gimana. Nah, tapi ini larinya ke ke model kayaknya ke model juga ya. Nah, tapi ini secara pribadi itu perlu kita menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita yang bakalan kita lakukan terhadap siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini, Tarigan, yaitu dalam bukunya Supriyadi tahun 1991 di halaman 34 mengemukakan prinsip, yaitu yang pertama adalah belajar lebih dipentingkan daripada mengajar. Yang kedua adalah siswa dipandang sebagai subjek bukan objek dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah melalui partisipasi ketika guru menjelaskan Nah, ini udah tinggal teman-teman baca ya. Oke, jadi pernyataan di atas merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang disebut dengan pendekatan A. Pendekatan saintifik, sedangkan yang B adalah pendekatan keterampilan proses, yang C adalah pendekatan komunikatif, yang D adalah pendekatan integratif atau yang dikatakan sebagai holistik. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B. Nah, di sini ada beberapa uraiannya. Ini pendekatan keterampilan didasarkan pada asumsi bahwa belajar merupakan proses mengubah tingkah laku baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Dalam kegiatan
dalam kegiatan belajar, perwujudan dari pendekatan keterampilan proses dalam CBSA. CBSA ini merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mengutamakan aktivitas mental psikologis siswa. Kemudian siswa berperan sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru berfungsi sebagai pembimbing, pengamat, dan memberikan bantuan apabila diperlukan. Nah, tapi sebenarnya untuk teori-teori semacam ini kayaknya antara masih dipakai atau tidak ya, karena yang lebih baik itu adalah siswa kita jadikan sebagai objek. Jadi istilahnya untuk K13 dan atau next bakalan ada program sekolah penggerak. Ini masih merintis untuk program sekolah penggerak, ini masih sekedar penyeleksian atau sekedar apa istilahnya pendekatan saya bilang istilahnya program yang lagi direncanakan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan. Ini lebih mengarahnya ke nanti siswa itu sebagai objek. Tapi ini kita potong aja ya karena ini masih rahasia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 saja. Dalam suatu pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan menampilkan gambar peta Indonesia. Guru kemudian memberikan contoh dengan meletakkan nama-nama kerajaan dan rajanya sesuai dengan lokasi yang ada di peta, kemudian dilanjutkan oleh siswa. Siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias. Nah, pernyataan bahwa pengguna media pembelajaran memberikan manfaat yang praktis sesuai dengan ilustrasi di atas adalah: A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Sedangkan yang B adalah media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar. Sedangkan yang C adalah media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Sedangkan yang D adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawabannya yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang B. Nah, tentunya ini pasti teman-teman udah tebak ya, ini pasti jawabannya B. Oke, jadi ini ada uraiannya tentang yang B. Nah, ini ada beberapa kelebihan ketika kita menggunakan media dalam pembelajaran kita tentunya. Jadi yang pertama ini penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Berikutnya yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Kemudian yang tiga ini adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat adalah efisiensi dalam waktu dan tenaga. Sedangkan yang 5 ini meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang 6 ini adalah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan yang 7 ini adalah media dapat membuahkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, di sini ketika kita udah membaca tentang manfaat media pembelajaran ini, kayaknya optionnya itu ada benarnya juga ya, antara A, B, C, D ini ada benarnya juga ya kalau kita baca tentang manfaat dari penggunaan media. Namun kita perlu perhatikan bahwa soal yang ini yang diminta itu adalah meletakkan nama-nama kerajaan dan rajanya sesuai dengan lokasi yang ada di peta, kemudian dilanjutkan oleh siswa. Siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias. Jadi kita kembali ke soalnya, perlu kita fokus atau perlu kita memeriksa karena optionnya ini kan bisa kita katakan benar semua, tapi ini larinya kita ke soalnya. Kira-kira soalnya itu mengarahnya ke yang mana? Makanya yang nomor 7 ini jawaban yang cocok adalah yang B. Karena di sini juga di uraian soalnya ini juga jelas bahwa siswa terlihat termotivasi dalam proses belajar mengajar tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam merancang alat evaluasi hasil belajar IPS di SD tentang topik penduduk Indonesia, hasil belajar yang paling sesuai untuk menilai aspek keterampilan dari materi tersebut adalah: A. Mendeskripsikan profil penduduk di Indonesia dengan grafik. Sedangkan yang B adalah membaca peta Indonesia. Yang C adalah mencari informasi penduduk di setiap provinsi. Sedangkan yang D adalah menunjukkan gambar penduduk di Indonesia. Nah, jadi ini teman-teman juga perlu perhatikan karena ini yang dinilai itu adalah aspek keterampilan, tapi kita sajikan dalam bentuk evaluasi. Maksudnya evaluasi bisa juga pilihan ganda ini, tapi nyocoknya kayaknya pilihan ganda. Tapi yang perlu kita lihat dari pilihan ganda tersebut itu adalah keterampilan. Nah, kira-kira soal yang cocok yang kita buat ke siswa itu yang bisa menggali keterampilan mereka, keterampilan siswa, tapi dengan option yang ketika mereka pilih itu benar. Nah, jadi ini kira-kira yang mana yang cocok. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah ya, jadi yang tepat adalah yang A. Ya, ini yang A. Nah, di sini ada beberapa uraian tentang alat evaluasi. Jadi alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan
untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien dalam kegiatan evaluasi. Fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Kemudian di sini apa saja alat evaluasi? Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis alat evaluasi, yaitu bisa tes berupa tes awal atau post-test, kemudian tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, tes inteligensi, tes kemampuan, dan ada beberapa lain tes-tes yang bisa kita lakukan untuk siswa kita. Oke, next kita ke soal nomor 9. Jenis penilaian seperti AC cocok untuk soal-soal bidang studi IPS. Maksudnya agar siswa dapat A. Memaparkan ruang lingkup materi yang dapat dibatasi, sedangkan yang B adalah menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari, sedangkan yang C adalah terbiasa dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi, sedangkan yang D adalah menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Nah, kira-kira untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah Oke, tentu yang tepat adalah yang B, yaitu menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari. Jadi ketika siswa memahami tentang materi yang diajar, nanti kalau kita beri soal isi pasti insya Allah bakalan bisa. Tapi ini lebih larinya ke penghafalan sih sebenarnya. Nah, ini nanti tergantung dari gurunya sih sebenarnya. Nah, saya lebih senang siswa itu mix ya jawabannya yang sebenarnya atau yang ada sedikit apa istilahnya, ada sedikit partisipasi mereka atau pola pikir mereka di essay tersebut. Jadi jarang secara pribadi jarang membuat soal apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan untuk anak untuk menghafal materi-materi ya. Essay yang baik itu essay yang bisa menantang siswa tentunya untuk berpikir, kemudian ada pendapat secara pribadi yang bisa disampaikan oleh siswa. Nah, di sini uraiannya yang sedikit tentang essay. Jadi ini ada beberapa kelebihan tentang essay. Yang pertama adalah soal essay itu memungkinkan siswa mengekspresikan gagasan mereka dengan bebas. Yang kedua adalah soal essay membuat kemungkinan menebak adalah nol. Kemudian siswa harus berpikir dibanding memilih. Yang ketiga adalah soal essay cocok digunakan pada jumlah sedikit. Seiring bertambahnya jumlah siswa, keuntungan soal essay menurun. Yang keempat adalah dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan menulis, terutama dalam merumuskan argumen yang didukung penalaran dan bukti. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kemudian yang kelima adalah dapat melihat pola berpikir siswa dari alur menuliskan jawabannya. Nah, ini kelebihan dari essay ini tentunya terkait dia dengan essay-nya juga. Jadi tergantung dari essay-nya ya. Kalau essay-nya menantang, ya tentunya nanti bakalan menantang juga berpikir kritis siswa. Oke, kita ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, ini salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A sebagai media promosi, sedangkan yang B adalah sebagai media literasi, yang C adalah sebagai media komunikasi, yang D adalah sebagai media sumber belajar. Nah, jadi terkait dia dengan era digital, memang kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya terkait dia dengan era digital karena pembelajaran sudah mulai banyak yang kita lakukan, bahkan aplikasi-aplikasi pun banyak kita lakukan. Jadi tinggal guru untuk mengupgrade dirinya sendiri supaya bisa mengikuti era digital tersebut. Nah, bagi guru-guru yang tidak bisa mengikuti era digital, ya selamat bakalan tertinggal. Nah, jadi untuk soal nomor 10, kira-kira jawaban yang benar adalah Oke, jadi jawaban yang D adalah sebagai media sumber belajar. Nah, sekarang era digital dengan aplikasi-aplikasi yang banyak itu bisa kita jadikan referensi untuk kita belajar, ya, terutama guru untuk menambah materi-materi, terutama siswa juga, ya. Oke, di sini ada beberapa uraiannya tentang era digital untuk dunia pendidikan. Nah, pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Kemudian, ya terakhir, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan video ini sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan file yang ini boleh cek di deskripsi video ya, karena ini ada beberapa link-link yang bakalan saya bagikan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan mohon dikomentari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.